Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam materi mengenai taraf intensitas bunyi dan juga intensitas bunyi ya. Nah, secara umum untuk mengerti mengenai rumusan intensitas bunyi itu dirumuskan sebagai I ya. I itu intensity, kemudian dibagi daya per luas penampangnya. Jadi P itu merupakan daya dari sumber bunyi, sedangkan A-nya adalah luas permukaan yang dilalui bunyi. Nah, biasanya nanti dirumuskan bahwa I sama dengan P dibagi dengan 4pi R kuadrat. Nah, 4pi R kuadrat ini kan merupakan luasan bola ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah sumber bunyi kayak gini, katakanlah ini mikrofon ya. Nah, itu kan kira-kira luasan yang menerima kan seperti ini. Nah, ini alasan kenapa luas penampangnya adalah 4pi R kuadrat. Nah, kemudian rumusan selanjutnya adalah mengenai taraf intensitas bunyi atau TI sama dengan dirumuskan 10 dari nilai logaritma I per I0. Jadi 10 kali logaritma intensitas bunyinya berapa dibagi dengan intensitas ambang pendengaran. Seperti itu. Nah, namun nanti rumusannya bisa berkembang menjadi banyak ya. Nanti kita bisa simak pada pembahasan soalnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Daya dari sebuah sumber bunyi diketahui sebesar 60 watt. Jika bunyi tersebut memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen, tentukan besar intensitas bunyi tersebut pada titik yang berjarak 10 meter dari sumber jarak 10 meter dari sumber. Nah, ini mestinya perkara yang mudah ya. Di situ diketahui mengenai dayanya bahwa P sama dengan 60 watt ya. Kemudian diketahui lagi bahwa R-nya adalah 10 meter. 10 meter. Nah, kemudian ditanya adalah intensitasnya. Nah, otomatis kita bisa menjawab sesuai dengan rumusan di atas bahwa I sama dengan P per A, ya kan? Nah, dimana I-nya, P-nya adalah 60. Saya tulis kayak gini dulu, 4pi R kuadrat sama dengan P-nya adalah 60 watt dibagi dengan 4pi kali R. 4pi kali R-nya adalah 10. Nah, ini dikuadratkan. Nah, silakan itu nanti kalian bisa sebentar. 60pi kok ya. Nah, 60pi. Nah, pi-nya bisa hilang dengan ini. Bagi 4 dapat 12, ya kan? 12 per 100. Kok 12 per 100? Ini 15 ya. Nah, intensitas sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Taraf intensitasnya adalah watt per meter persegi. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, jarak Pak Ari ke sumber bunyi 2 kali jarak Pak Burhan ke sumber bunyi. Jika intensitas bunyi yang diterima Pak Burhan sebesar 8,6 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, tentukan besar intensitas yang diterima oleh Pak Ari. Nah, ini ternyata ada masing-masing ada hubungan jarak ya. Bahwa di situ jarak Pak Ari berarti jarak itu kan R ya. R Ari sama dengan 2 kali 2 R Burhan. Nah, atau saya singkat RA sama RB ya. RA sama dengan 2 kali RB. Nah, seperti ini. Kemudian diketahui intensitas yang diterima Pak Burhan berarti I Burhan IB sama dengan 8,6 kali 10 pangkat 4. Nah, ditanyakan adalah berapa IA. Berapa IA. Nah, IA itu apa toh? IA itu adalah intensitas si Ari, Bapak Ari ini. Nah, kita bisa gunakan hubungan bahwa kita kan tahu ini. Intensitas itu kan berbanding terbalik dengan R ya. Berbanding terbalik dengan kuadrat R. R kuadrat maksud saya. Nah, maka kita bisa punya rumusan bahwa
IA per IB itu sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat, seperti ini. IA-nya yang dicari per IB-nya 8,6 kali 10 pangkat 4, RB-nya adalah tetap ya, RB kuadrat per kemudian RA-nya adalah 2RB, ini dikuadratkan, RB kuadrat per 4 RB kuadrat, coret-coret ya, masih ada 4 kan. Nah berarti IA sama dengan 1/4 kali 8,6 kali 10 pangkat 4, seperti ini. Nah silakan, itu bisa tinggal kalian bagi aja ya. 8,6 itu kan berarti sekitar, kalau dibagi 4 itu kan 2,15 ya, 2,15 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Nah selesai. Lanjut untuk yang ketiga. Perhatikan 3 titik pada gambar di samping. Titik A dan B merupakan sumber bunyi yang memancar. A dan B kedua titik yang memancar ya. Tiap sekon masing-masing 3,2 watt dan 0,8 watt. Agar intensitas bunyi yang diterima di titik C dari sumber A dan B sama besarnya, tentukan letak C-nya. Nah, kita bisa sebentar ya, ada tamu. Jenengan malam Selasa jenengan tamu ke undangan warga kabeh Pak. Ini kan lho Pak. Siji dadi loro, tapi sing kene undangan, sing kene form sumbangan berwujud duit, ya apa uang dan barang ngono lho. Oh ya. Kaya jenengan riyen kae kan ya setahu entuk. Saya di WA kan apa? Pak Agendanya apa, harinya apa, jamnya apa, sama daftar namanya. Kabeh sak wargae anu wae. Jenengan orang kok tak tulisin, jenengan anu wae undangannya. Heeh. Cek, Kira-kira pulpane jenengan Pak. Piro ya Pak ya? 100 piro. Kalau wis di WA apa to? sudah ono print proposal. Heeh. Kita nggo iki. Enggak. Tanggalnya piro ya Pak? Dino apa kumpulan? Jing Senin. Senin ini tanggal 24. Keperluannya apa ya Pak? Agenda Ramadan. Agenda Terus anu pokoknya Senin malam Selasa. Tanggalnya jenengan anu dan aula. Persiapan agenda Ramadan. Karo penggalangan dana iki kena. Ya. Terus tanda tangane jenengan KI RW wae ora RW. Karo RW Takmir. heeh. Mengetahui. Saya mengetahui Pak RW ini loh. Wis jenengan anu dhewe pokoke Pak. Tak anu kok jenengan dengkul ya ora apa-apa lah. Ya. Kira-kira kakak tak ini 100 jenengan kayak 110 ra. 110. Ya. Wong iku salah ora. Sing sepuh-sepuhan. Oke, siap. Kaya ngene sapa kuwi. Pokoke sing sepuh-sepuh kaya ngene apa ngene anu barang ngono ora. Ya sing kira-kira sepuh. Terus karo berarti jenengan butuh anu Apa kuwi apa proposale berarti print kuwi file. file dijilid ini aja tak apa ini Ya monggo nek kuwi ora apa-apa. aku adol ini Pak Ayu. Oh. Anu Pak, Apa kae jilid di anu di Pak Endi iki di apa kudu disolasi kuwi kok ketoke. Solasi ireng iki lho Pak. ya ora duwe nek aku duwene iki Ya malah ora tarik. apa intine isine ae nek masalah kuwi piye-piye kan no sih.
Pak Toto kan nggak ilmu tapi. Nah iya. Lah kono print ke file endi? Lah terus Aku lagi di lagi dijaluk ke Pak Andi. Pak Andi yang nanti kirim ke. File biasanya neng anu tau ngono kuwi. Neng ngono apa? Microsoft Word biasanya. Oh, ora neng nggon cilik kali apa kan jenenge ditancep kuwi kan. Oh, USB kan bisa dikirim ke via anu WA file. Oh. Ya udah gitu ya Pak ya. Oke. Malam Selasa keperluannya niku tanggal Jam 20. Jam 20 itu semua warga. Ya. Pun jenengan anu wae apa jenenge engko nek jenengan wis dadi jenengan WA aku wae engko tak jupuke ya kene. Nggih. Utawa jenengan nek pas nyetan tak kopi ngene nanang ya ora apa-apa. Ya. Engko tak tulisane. 110. Heeh, 110 engko RT Lor Kidul kan bisa. Udah ya Pak Nun ya. Nggih. Siap. Matur nuwun. Nggih. Ya, mohon maaf ada tamu ini kebetulan mau besok perencanaan tentang lebaran. Kok lebaran apa itu? Menyambut ya Ramadan. Jadi ada agenda di masjid untuk penggalangan dana untuk buka puasa dan rencana besok kegiatan Ramadan. Kita lanjut lagi ya di sini yang ketiga. Di situ diketahui masing-masing energi bunyi yang dipancarkan kedua titik tersebut tiap sekon masing-masing sebesar 3,2 watt dan 0,8 watt. Nah, itu adalah daya dari A dan B. Jadi di situ diketahui bahwa daya A PA sama dengan 3,2 watt. Kemudian PB PB-nya adalah 0,8 watt. Kemudian di situ sudah ada jaraknya ya di sini. Sudah ada jaraknya. Agar intensitas bunyi yang diterima di titik C dan sumber A dan B sama besarnya, tentukan letak titik C ya. Nah, kita tentunya bisa menghitung bahwa saya misalkan ya di sini adalah X, otomatis di sini adalah 12 min X, seperti itu. Jadi saya tidak akan apa itu istilahnya, tidak perlu merubah ke meter, soalnya nanti kiri kanan saling menghilangkan ya. Jadi sudahlah tetap dalam bentuk 12 cm seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal rumuskan berarti CB ya di situ ya. R CB sama dengan X, kemudian RAC sama dengan 12 min X, ya kan? Nah, berarti tinggal kita rumuskan bahwa energi yang dipancarkan agar intensitas bunyi yang diterima C dan di titik C dari sumber A dan B sama besar, berarti sama dengan PA IAC sama dengan IBC. IAC itu adalah PA per RAC kuadrat sama dengan di sini PB per RBC kuadrat. PA-nya adalah 3,2 watt. RAC-nya adalah 12 4pi ya. Mestinya 4pi kali 12 min X kuadrat sama dengan 0,8 per 4pi dikalikan dengan X kuadrat. Kan seperti ini. 4pi-nya ini bisa saling menghilangkan, ini juga hilang dengan ini, dapat 4 ya. Berarti sama dengan X kuadrat per 12 min X kuadrat sama dengan 4.
Kemudian X per 12 min X sama dengan akar 4 sama dengan 2, ya kan? X sama dengan 2 kali 12 min X sama dengan 24 min 2X. Ini min 2X nya pindah ke kiri jadi 3X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 3 sama dengan 8. Nah, berarti tentukan letak titik C. Berarti titik C itu karena di sini sudah diketahui 8 cm kan. Nah, berarti letak titik C adalah 8 cm dari titik B, atau letak titik C itu adalah 12 min 8 4 cm dari titik A. Selesai. Seperti itu. Lanjut ke yang permasalahan keempat ya. 10 sumber bunyi identik yang dibunyikan dengan menghasilkan taraf intensitas besar 50 desibel. Jika 100 sumber bunyi identik tersebut yang dibunyikan bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas sebesar TIN. Tentukan besar TIN-nya ya. Nah, kita bisa tulis terlebih dahulu TI1-nya. Ini 4 ya. TI1 itu sama dengan 50 dB desibel. Desibel itu satuan tingkat kebisingan ya. Kemudian kalau N1-nya itu posisi 10. Ya, kalau 10 itu bisingnya cuma 50 desibel. Nah, maka kalau jika N sama dengan 100, maka TIN ya atau TI2 sama dengan berapa? Nah, ini yang Pak Jul tadi katakan rumusan yang bisa dikembangkan ya ini ya. Kalau tadi kan rumusannya cuma 2, Pak Jul tuliskan yang pokok saja. Nah, sekarang ini pengembangannya bahwa ditanya TI2, berarti TI2 itu sama dengan TI1. TI1 ditambah dengan 10 log N2 per N1. Nah, TI2 sama dengan TI1-nya adalah 50 desibel ditambah 10 dengan log N2-nya adalah 100 dibagi 10 ya, sama dengan 50 ditambah 10 log 10. Log 10 kan jelas 1 ini. Ya, 1 berarti 50 tambah 10 sama dengan 60 desibel. Selesai. Berikutnya untuk yang nomor ke-5 ya. Seseorang sedang mengamati kelompok marching band. Ia mengukur taraf intensitas bunyi dari seorang anggota marching band yang membunyikan trompet pada jarak 2 meter darinya dengan hasil 40 desibel. Jika setelah kelompok marching band tersebut berjarak 200 meter, ada 100 orang yang membunyikan bersama-sama. Tentukan taraf intensitas yang diukur pengamat sekarang. Nah, di sini ada tambahan variabel ya. Di sini ada bukan tambahan variabel ya, variabel yang berbeda. Kalau yang sebelumnya itu kan variabelnya adalah 100 sumber bunyi. Nah, sekarang kalau 2 meter darinya hasilnya 40 desibel. Tapi kalau dibuat 200 meter bagaimana? Nah, ini juga rumusan penerapan baru ya. Jadi ini kalian harus ingat. Nah, ini rumus ya. Kemudian yang nomor ke-5 ini nanti juga rumus lagi. Diketahui N1 benar. N1-nya seorang anggota marching band membunyikan trompet pada jarak 2 meter. Berarti N-nya 1 ya di situ. N1 sama dengan 1. Kemudian R1 jarak trompet itu adalah 2 meter. Nah, TI-nya adalah TI1
sama dengan 40 desibel. Nah, kemudian sekarang adalah R2-nya. Dan N2-nya 100. Ya. N2 sama dengan 100 orang. R2-nya sama dengan 200 meter. Ya kan? Nah, TI2-nya berapa? Nah, TI2 sama dengan berapa? Kan seperti ini. Nah, maka iya kan? Nah, kemudian tentukan taraf intensitas yang diukur pengamat sekarang. Benar ya? Nah, sekarang kita bisa menghitung pertama kali adalah mengenai TI2. TI2 sama dengan TI1 dikurangi 10 log R2 per R1. Nah, kalau ini karena pengaruh jaraknya terlebih dahulu, ya. Jadi sama dengan TI-nya, TI1 sama dengan 40 dikurangi 10 kali log R2-nya adalah 200. Ini kuadrat ya, dibagi 2 pangkat 2 nih. Sama dengan 40. Ini kan 2 ini kan bisa pindah ke sini. Ya kan? Min 20 kali log 100. Log 100 itu 2 sama dengan 40 min 40 sama dengan 0. Ya. Nah, ini taraf I2 tapi untuk 1. Ini dilihat ini. Nah, ini N-nya kan mestinya 100. Nah, berarti kita baru bisa menghitung TI2N. TI2N itu maksudnya N-nya untuk 100. Kalau ini kan baru 100 ini. Jadi kalau cuma satu orang yang membunyikan pada jarak 200 meter, ya, itu taraf intensitasnya 0. Tidak ada kebisingan nih. Nah, tapi kalau yang membunyikan 100 orang bersamaan, nah kita baru menghitung TI2N. Ya. Jadi TI2N adalah TI2 ditambah 10 log N. Ya, berapa? TI2-nya adalah 0 ditambah 10 log 100. 0 plus 10 kali 10 sama dengan 100 desibel. Selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.